al-muallif Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala fi kitabih Nukhbatul Fikr Nuzhatun Nadhar fi Tawdih Nukhbatul Fikr ila al-qad al-aziz bab al-aziz. Al-aziz termasuk bagian dari ahad. Kita sebutkan kemarin itu teman bordena lebih jelas. Jadi sanad itu bagi dua, mutawatir, al-mutawatir sudah selesai kita bahas. Bagian kedua al-ahad. Ahad ada 3 bagian. Kita sudah bahas kemarin. Bagian yang pertama al-masyhur, hadis yang terkenal atau mempunyai setiap perawinya 3 dari generasi sahabat, misalkan 3, misalkan Abu Bakar, Umar, Utsman, ke bawah 3 juga, misalkan. Pokoknya tidak kurang dari 3 sanad setiap generasi. Ini kan satu generasi sahabat, generasi ke bawah tabi'in, harus 3 juga satu generasi ini. 3-nya itu tidak mesti dari 1 orang, tak mesti dari Sayyidina Abu Bakar 1, 3 atau 2, 1, 2, 5. Itu masyhur. Pengertian yang pertama untuk masyhur. Pengertian yang kedua untuk hadis masyhur, hadis yang terkenal walaupun tanpa ada sanad. Ada kan begitu? Ada hadis yang viral sudah sering kita dengar, sanadnya kita tidak tahu, itu juga termasuk masyhur. Sekarang pembahasan kita yang sekarang ini malam ini al-aziz. Apa itu al-aziz? Allah yarwiyahu aqallu min itsnain an itsnain. Tidak kurang dari perawi hadis tersebut 2 ke 2. Jadi generasi sahabat 2, generasi ke bawahnya 2, generasi ke bawahnya lagi 2. Itu namanya aziz. Kenapa dinamakan hadis yang 2-2? Kita kasih contoh biar paham. Hadis la yu'minu ahadukum. Ini hadis Nabi. Kata Nabi, tidak sempurna iman kalian kalau aku tidak kalian cintai melebihi anak kalian, melebihi orang tua kalian. Ini hadis dari Nabi. Ini hadis yang meriwayatkannya dari sahabat 2 orang. Anas dan Abu Hurairah. Ini aziz. Dari sahabat 2 orang yang meriwayatkan. Nanti dari Anas 2 orang. Qatadah dan Abdul Aziz. Ini sanad Abu Hurairah bisa kita bahas. Satu aja cukup kita bahas. 2 orang aziz. Dari Qatadah, ya ini yang fakta ya, bukan hanya
Dari kota ada 2 orang, Syu'bah dan Sa'id. Dari Abdul Aziz juga 2 orang, Ismail. Itu di akhir kita disebutkan semua. Abdul Wali. Nah, ini gambaran Aziz. Nabi ke sahabat 2, sahabat ke muridnya tabi'in 2, tabi'in ke muridnya lagi 2. Meriwayatkan dari Qatadah tabi'in, Syu'bah muridnya dan Sa'id. Dari Abdul Aziz, Ismail dan Abdul Waris. Misalkan dari Qatadah saja cukup, tak perlu dinamakan cukup. Nah, kata ulama dari Syu'bah, dari Sa'id, dari Ismail, dari Abdul Waris tidak terhitung maunya. Jadi Aziz itu tidak harus setiap generasi 2 sampai Bukhari, harus cukup di beberapa generasi dan bisa dinamakan Aziz. Jadi ini contoh gambaran Aziz. Kenapa dinamakan hadis ini Aziz? Wasumya bidzalik imma liqillati wujudihi. Dinamakan Aziz karena sedikit adanya. Arti dari Aziz itu banyak, arti Aziz itu mulia, sedikit adanya, sesuatu yang jarang. Aziz, ada syai'un aziz, ini sesuatu yang jarang adanya, nadir, jarang. Aziz bisa kita artikan Aziz mulia, ya. Jadi kenapa dinamakan hadis tersebut Aziz? Liqillati wujudih, karena sedikit adanya gambaran hadis tersebut. Wa imma likaunihi azza, atau kemungkinan kedua karena hadis tersebut azza. Apa arti azza? Ai qawiyya bimajihi min tariqin ukhra. Hadis tersebut kuat karena ada jalan atau riwayat yang lain yang menguatkannya. Jadi dinamakan Aziz karena dia jarang atau karena hadis tersebut kuat, kedudukannya kuat. Kenapa kuat? Karena direwangi oleh kawannya. Anas daripada beliau sendiri lebih kuat ketika ditemani oleh Abu Hurairah. Muridnya Anas, Qatadah, daripada hanya dia yang meriwayatkan hadis, ketika ada temannya Abdul Aziz lebih kuat. Nah, maka ketika satu riwayat dikuatkan oleh riwayat yang lain temannya, maka hadis tersebut kuat, dinamakanlah Aziz. Ini macam bagian daripada ilmu hadis, ya, istilah daripada ilmu hadis. Wa laisa syartan lis-sahih khilafan liman za'amahu. Dan model sanad seperti ini bukan syarat untuk hadis sahih. Nah, mesti hadis sahih itu harus dua. Walaupun satu. Kalau sanadnya atau syarat sahih yang sudah pernah kita bahas ada, diterima. Khilafan liman za'amahu, berbeda dengan pendapat yang mensyaratkannya. Siapa yang mensyaratkan model sanad seperti ini baru hadisnya sahih? Wa huwa Abu Ali Al-Jubba'i minal Mu'tazilah. Abu Ali Al-Jubba'i ini pemimpin Mu'tazilah. Beliau mengatakan bahwasanya hadis sahih harus setiap generasi ada generasi dua baru bisa dikatakan sahih. Kalau di satu generasi cuma satu riwayat, maka hadis tersebut bukan sahih, dan itu bukan pendapat mu'tamad, pendapat yang dikuatkan, yaitu pendapat kita tidak mesti seperti ini baru dinamakan hadis sahih. Artinya kalau dari murid Anas cuma Qatadah yang meriwayatkan sahih, tidak masalah. Dari murid Qatadah cuma Syu'bah, tidak masalah. Tidak mesti harus ada kawannya yang juga meriwayatkan.
Abu Ali Al-Jubbani ini ulama dari kelompok Mu'tazilah, ya. Dia ini termasuk pemimpin Mu'tazilah, bahkan ada hubungannya dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Abu Ali Al-Jubbani itu ada hubungannya dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, pemimpin akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ilaihi yumi'u kalamul Hakim Abi Abdillah fi ulumil hadis. Dan pendapat Abu Ali Al-Jubbani ini itu dikuatkan atau sependapat dengan pendapat Abu Ali Al-Jubbani siapa? Al-Imam Hakim di dalam kitabnya yang berjudul Ulumul Hadis. Jadi Imam Hakim punya pendapat yang sama dengan Abu Ali Al-Jubbani. Beliau berkata, as-sahihu an yarwiyahu as-sahabi. Kata beliau, hadis sahih itu harus diriwayatkan oleh sahabat. Az-zaidu anhu ismun jahalah, yang mana sahabat tadi yang meriwayatkan hadis harus sahabat yang sudah dikenal. Itu maksud az-zaidu anhu ismun jahalah, harus sahabat yang sudah dikenal. Bagaimana atau apa maksud ulama ketika sahabat atau perawi yang lain harus dikenal? Maksud harus dikenal itu bukan harus terkenal, maksudnya harus dikenal dengan yakuna lahu rawiyan. Harus sahabat tadi punya dua perawi. Kalau sahabat tadi punya dua perawi, maka itu sahabat sudah termasuk golongan sahabat yang dikenal, baru diterima hadisnya. Itu menurut Imam Hakim. Tsumma yatadawalahu ahlul hadis ila waqtina. Kemudian dari sahabat dua tadi, perawi sahabat dua, murid di bawahnya juga meriwayatkan dua terus sampai ke zaman kita. Ini menurut Imam Hakim tidak sependapat dengan jumhurul ulama, kebanyakan dari ulama yang mengatakan tidak perlu setiap generasi ada dua perawi, tidak perlu. Kata beliau, asyhadah ala syahadah, seperti kesaksian di atas kesaksian, tidak harus dua begitu. Wa sarraha al-qadhi Abu Bakr ibn al-Arabi, al-Imam Abu Bakar ibn al-Arabi al-Maliki, beliau berpendapat fi syarh al-Bukhari, dalam kitab beliau Syarah Bukhari, bi anna dzalika syarhul Bukhari. Kata Imam, ini jadi paham ya? Jadi jumhur ulama berpendapat, kebanyakan ulama berpendapat tidak mesti modelnya seperti ini baru hadis sahih. Tapi ada beberapa ulama yang mensyaratkan hadis sahih itu harus seperti ini modelnya. Siapa salah satunya? Al-Jubbani, Mu'tazilah. Siapa satunya kedua? Al-Imam Hakim, Ahlussunnah Imam Hakim. Siapa yang ketiga? Al-Imam Ibn al-Arabi. Beliau tiga ini berpendapat harus yang modelnya seperti ini. Dari Nabi dua sahabat minimal, dari Anas dua orang minimal, dari bawahnya lagi dua orang minimal. Nah, baru dinamakan hadis sahih. Tapi ini bukan pendapat yang muktamad. Sekali lagi, Ibn Arabi lebih parah lagi. Beliau mengatakan itulah syarat Bukhari. Jadi dua itu syarat Imam Bukhari. Wa ajaba amma qulina alaihi min dzalika bi jawabin fihi nadhar. Ketika beliau, jadi Ibn Arabi mengatakan syarat Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari itu harus seperti ini. Ceritanya begitu. Ibn Arabi tadi dibantah oleh ulama. Itu maksudnya Ibn Hajar ini. Dibantah oleh ulama dengan apa? Dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu
Ini udah kita hapus ya, udah selesai. Jadi ini ulama yang ketiga mempunyai pendapat hadis sahih itu harus seperti ini. Dari sahabat satu generasi dua, dari tabi'in satu generasi dua, dari tabi'in generasi ketiga juga dua. Nah, Ibn Arabi lebih parah lagi. Beliau mengatakan beginilah syarat Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Beliau dibantah Ibn Arabi dengan ulama juga. Kata mereka, wahai Ibn Arabi, ini disingkat oleh Ibn Hajar bantahan tadi. Perkataan inti ketika mengatakan syarat Bukhari harus dua-dua itu dibatalkan atau disalahkan dengan riwayat Imam Bukhari di bab pertama hadis beliau, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ini hadis dari Nabi. Yang diriwayatkan dari Nabi cuma Umar, dari sahabat. Dari Umar yang meriwayatkan cuma Al-Qamah, tabi'in. Dari Al-Qamah yang meriwayatkan cuma Sa'id. Ini terjadi. Jadi sanad seperti itu terjadi. Sanad seperti ini juga ada. Ini nanti kita bahas di bab ketiga setelah aziz, yaitu farad atau gharib, bab ketiga. Nah, ini hadis di awal kitab Bukhari bukan an Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Kan ini jelas beda ini. Dari sahabat satu, tabi'in satu, tabi'in satu. Nah, nanti dari sini baru 70 orang riwayatnya dari sini. Makanya ini hadis masyhur. Gharib atau farad juga masyhur. Nah, kata ulama, wahai Ibn Arabi Al-Maliki maksudnya, pendapat inti itu disalahkan oleh kitab yang inti syarahkan, yaitu kitab Sahih Bukhari. Karena di awal Bukhari begini deretannya, dijawab sama dia. Nah, jadi Ibn Hajar ini lagi menceritakan ke kita bantahan sesama ulama. Ibn Arabi mengatakan Sahih harus begini, ini syarat Bukhari, dibantah sama jumhur ulama. Kalau begitu coba jelaskan hadis yang diriwayatkan Bukhari. Kata inti syarat Bukhari, tapi Bukhari meriwayatkan begini. Bagaimana? Nah, dijawab lagi sama Ibn Arabi. Apa jawabannya ini? Fa inti kata beliau, hadithul a'malu binniyat fardun lam yarwihi an Umar illa al-Qamah. Kata Ibn Arabi, kalau ada yang mengatakan, oh Ibn Arabi hadis pendapat inti tidak benar tuh, salah. Kenapa? Karena hadis innamal a'malu binniyat yang diriwayatkan oleh Bukhari bukan begitu. Satu-satu. Qulna, nah dijawab sama Ibn Arabi. Betul kata Ibn Arabi. Ya. Innamal a'malu binniyat diriwayatkan Bukhari, tapi tetap sama dengan syarat yang aku sebutkan. Kenapa? Qad khataba bihi Umar 'alal mimbar bi hadratis sahabah. Kata siapa? Ibn Arabi, Sayyidina Umar ini pernah khutbah di atas mimbar membawakan hadis ini. Artinya kata Ibn Arabi, hadis ini bukan hanya Umar yang tahu. Kenapa? Karena sahabat di atas yang di bawah itu yang dengarkan khutbah Umar, ketika mendengar hadis ini mereka ikrar, tidak ingkar. Mereka ikrar. Artinya kata Ibn Arabi, mereka juga pernah mendengar hadis tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Kalau cuma Umar yang dengar, itu sahabat yang hadir pasti ingkar. Wahai Amir Mukminin, betul apa Nabi pernah ucapkan itu? Nah, ini pendapat Ibn Arabi. Cuman ya, waktu ukibar dijawab lagi sama ulama yang pendapat kita yang harus seperti ini hadis sahih, bi annahu la yalzamu min kaunihim sakatu anhu an yakunu sami'uhu min ghairihi. Jawab lagi
Ibn Arabi. Kita jawab kan? Wahai Ibn Arabi, kalau mereka sahabat yang lain itu diam, tidak mesti, tidak pasti mereka itu dengar langsung dari Nabi. Mungkin saja sahabat yang lain baru dengar dari ente, baru dengar dari Umar. Tapi karena mereka percaya dengan Umar, mereka terima diam. Atau mungkin sahabat lain itu pernah dengar min ghairihi, dari selain Umar. Nah, jadi itu alasan juga terbantahkan. Wa bi anna hadza law sunnima fi Umar. Nah, kita nih ulama kita mengatakan, okelah, kita percaya pendapat ente yang mengatakan bukan hanya Umar yang mendengar hadis ini. Karena ketika Umar membawakan hadis ini di atas mimbar, semua yang hadir sahabat diam, menunjukkan mereka pernah dengar dari Nabi. Oke, kita terima kata kita kepada Ibn Arabi. Muni'a fi tafarruqi Alqamah. Afwan, tadi bukan sakit tadi. Ada Muhammad dulu. Ada Muhammad baru Sa'id. Bayangkan 4 generasi satu. Kata ulama kita pada Ibn Arabi, oke, kita percaya Umar dan sahabat yang lain banyak mendengar ke Nabi. Terus bagaimana dengan Alqamah? Nah, Alqamah bagaimana? Mu'nina, pendapat yang inti, alasan yang inti katakan tadi, Umar ucapkannya depan sahabat diam, berarti mereka dengar dari Nabi, itu alasan tidak bisa diterapkan terhadap Alqamah. Kenapa Alqamah cuma sendirian yang meriwayatkan? Tidak ada bukti, tidak ada dalil yang mengatakan Alqamah dan kawan-kawannya juga dengar dari Umar. Kemudian kenapa Muhammad yang sendirian juga meriwayatkan? Kemudian kenapa cuma Sa'id juga yang sendirian meriwayatkannya? Artinya alasan kamu tadi itu tidak bisa diterapkan kepada 3 generasi ini. Hanya bisa diterapkan pada generasi Umar. Itu pun kalau kita percaya. Nah, kalau kita mau tanazul, terkadang ketika lagi jidal, lagi mujadalah, kita harus tanazul. Tanazul itu kita mengiyakan pendapat yang menentang kita. Ketika kita mengiyakan, kita bantah lagi. Imam Syafi'i meriwayatkan, beliau itu setiap debat pasti menang. Dan beliau kalau sudah menang, beliau katakan kepada lawannya, ayo kita tukar posisi. Tukar posisi. Misalkan anak masuk Suhaimi mengatakan boleh, anak katakan tidak. Tempat menang anak Suhaimi tukar. Inti yang boleh, anak yang tidak boleh. Menang lagi anak. Sampai-sampai Muhammad bin Hasan, murid Abu Hanifah, itu debat sampai Imam Syafi'i begitu. Muhammad bin Hasan mengatakan boleh, Syafi'i mengatakan tidak boleh, menang Syafi'i. Kata Syafi'i, Muhammad kita tukar, anak boleh, tidak boleh. Debat lagi, menang lagi Syafi'i. Muhammad bin Hasan bingung, aku lawan, kalah, aku yang katakan seperti pendapatmu juga kalah. Nah, jadi terkadang ketika berdebat kita harus tanazul. Tanazul itu kita iakan pendapatnya, bukan kita terima, tapi akan kita lemparkan lagi kepadanya. Seperti ini. Ibn Arabi mengatakan Umar khutbah, sahabat yang lain diam, berarti yang lain juga dengar dari Nabi. Oke, kita terima. Terus Alqamah bisa jawab. Terus Muhammad bisa jawab. Terus Sa'id bisa jawab. 3 generasi ini tidak bisa diterapkan alasan yang ada pada Umar. Gitu. Maka jelaslah bahwasanya pendapat Ibn Arabi yang mengatakan hadis sahih harus dua-dua itu pendapat yang dhaif, ghairu mu'tamad. Hadis sahih walaupun satu, tapi kalau semuanya diterima perawinya, maka hadisnya sahih. Sayyidina Umar, sahabat, saya dibahas. Alqamah, luar biasa, murid Umar, diterima. Muhammad bin Ibrahim, diterima. Sa'id, hafid, luar biasa, perawi hadis guru besar, diterima. Maka ini hadis sahih, walaupun satu. Jelas ya, nah, jadi
Jadi ada gambaran seperti ini, ada gambaran seperti ini. Itu sangat jelas. ثم تفرد منع في تفرد القمة ثم تفرد محمد القمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. Begitu. Jadi alasan Ibn Arabi untuk Umar diterima, oke, tapi untuk 3 generasi di bawah Umar tidak bisa diterima. Waqad waradat lahu mutaba'at la yuqtabaru biha. Dan memang betul di dalam mutaba'at ini di dalam generasi Al-Qamah atau generasi Muhammad atau generasi Sa'id ada mutaba'at riwayatan yang lain, tapi lain apa tidak bisa dianggap maudhu, pembohong perawinya tidak bisa dianggap. Jadi sanadnya cuma satu. Wa kadar la yaslamu jawabuhu fi ghairi hadits Umar. Kata beliau, oke. Sekarang hadis Umar kita terima. Bantahan pertama di generasi di bawah Umar bisa diterima oleh Sa'id bin Arabi tadi. Kemudian di hadis lain, hadis Umar kan Amirul Mukminin, khutbah di atas mimbar yang bukan Amirul Mukminin, yang tidak pernah khutbah di atas mimbar. Ada sahabat yang lain yang mempunyai hadis satu. Contoh, Abdurrahman bin Auf itu mempunyai hadis cuma dia yang tahu. Sahabat yang lain tidak tahu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga begitu. Nabi Muhammad ketika meninggal itu sahabat bingung, ini Nabi mau dikuburkan di mana? Khilaf sahabat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku pernah dengar, cuma dia yang tahu. Nabi mengatakan setiap Nabi meninggal dikuburkan di tempat dia meninggal. Meninggal di situ, angkat gali kubur di situ. Nabi meninggal di mana? Di rumah Siti Aisyah, di kasur Siti Aisyah, diangkat kasurnya, digali, di situ dikuburkan. Itu hadis ahad atau hadis farad yang dengar dari Nabi cuma Abu Bakar. Pernah Abu Bakar khutbah? Tidak pernah. Itu kan Nabi baru meninggal, belum sempat beliau khutbah. Terus kenapa sahabat lain terima? Karena memang hadis sahih tidak mesti dua sanad. Hadis sahih itu cukup satu orang, kalau bisa dipercaya maka hadisnya diterima. Ya, jadi kata kita, ulama kita bantah Ibn Arabi, kalau nanti katakan Umar khutbah di atas mimbar yang lain, Abdurrahman bin Auf punya hadis satu cuma dia yang dengar, Umar menerimanya. Jadi ceritakan Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin mau mengunjungi negara Syam di Damaskus. Kurang berapa kilo masuk ke Syam, itu datang utusan dari Syam, wahai Amirul Mukminin, sekarang Syam lagi kena taun. Taun itu wabah, penyakit yang menyebar dan ribuan yang mati dalam sehari. Sayyidina Umar bingung, masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Sedangkan ada larangan dari Nabi. Kata Nabi, la adwa. Tidak ada tuh penyakit yang menular, kata Nabi. Nah, bingung Sayyidina Umar, masuk atau tidak ini? Kan kalau tidak masuk seakan-akan lari dari penyakit, sedangkan dilarang sama Nabi. Abdurrahman bin Auf, wahai Mukminin, aku pernah dengar Nabi mengatakan kalau kalian mau masuk ke satu kota tadi ada wabah, ada penyakit, jangan masuk. Kalau belum masuk, tapi kalau kalian sudah masuk di dalamnya, jangan lagi. Nah, begitu. Oh benar, kau dengar? Iya. Sudah diambil sama Sayyidina Umar, dipakai, balik ke Madinah. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau alasan dia di Umar kita terima, terus di Abdurrahman bagaimana? Ya terima, masuk akal. Berarti syarat hadis sahih harus dua perawinya di setiap generasi, itu syarat yang tidak diterima. Cukup dia thiqah, perawi tadi takwa, soleh, amalannya kuat, tidak pernah bohong, maka hadisnya diterima. Qala Ibnu Rushayd mengatakan qala qad kana yakfi al-qadi fi butlan ad-dama annahu syarh al-Bukhari awwal hadits madhkur fi. Cukup
Kata Imam Ibn Rushyd, yang membatalkan atau yang mensalahkan pendapat Qadhi Abu Bakar Ibn Arabi tadi, ini Ibn Arabi, ini Ibnul Arabi. Ya, Ibn Arabi itu ada dua, ada Ibnul Arabi, ada Ibn Arabi. Bedanya gini, ada Ibnul Al-Arabi, ada Ibn Arabi. Ini dua orang beda, dua orang terkenal semua. Kalau ini terkenal madhabnya Al-Maliki, terkenal Al-Mufassir, Al-Muhaddits. Kalau Ibnul pakai alif lam, ini kita bahas sekarang ini. Lihat, madhabnya Maliki, terkenal ahli tafsir, punya kitab tafsir, terkenal muhaddis, punya kitab hadis. Kalau Ibn Arabi ini min ulama Sufiyah yang terkenal ke Sufiyahannya. Jadi bukan terkenal di bidang ini, bukan. Punya kitab yang mana kitabnya diharamkan oleh ulama kita membacanya, Futuhat Makkiyah. Punya kitab Futuhat Makkiyah. Kenapa haram kita baca? Karena kata ulama, otak ini tidak bakal nyambung baca kitab itu. Kenapa bakal nyambung? Dia nyambung ketika kitab itu, aku masuk surga, aku melihat ini, aku melihat itu, masuk. Luar biasa. Jadi Imam Haddad mengharamkan kita membaca kitab beliau Futuhat Makkiyah. Karena kata Imam Haddad, itu belum sampai ke makom beliau. Baca kitab anak, baca kitab anak kata Imam Haddad, kitab bagaimana membersihkan hati, nanti ente rasakan apa yang dirasakan oleh beliau. Jadi kitab beliau Futuhat Makkiyah, luar biasa kitab itu. Tidak ada yang mampu membacanya kecuali yang sudah sampai seperti Ibn Arabi, paham kan? Nah, jadi kalau Ibn Arabi tanpa alif lam, ini yang maksud. Tapi kalau di hukum, di tafsir, di fikih, di hadis, Ibnul Arabi Al-Maliki. Kalau ini Allah alam, ya, madhabnya apa? Ada yang mengatakan Hambali, ada yang mengatakan Maliki. Kurang-kurang tahu pasti itu. Nah, jadi kata Ibn Rushyd, cukup untuk mensalahkan pendapat Ibnul Arabi hadis pertama kali di Sahih Bukhari, itu nama Amal bin Niyah. Sudah selesai. Wada'a Ibnu Hibban naqidu dakwah. Ada lagi ulama lain yang bernama Ibn Hibban. Ibn Hibban berpendapat kebalikan dari Ibnul Arabi. Apa? Inna riwayat tsnaini an tsnaini ila an yantahiya la yujadu aslan. Kata Ibn Hibban, riwayat seperti ini itu tidak ada. Jadi kebalikan, paham tak? Ibnul Arabi mensyaratkan hadis sahih riwayatnya seperti ini, Ibnu Hibban menafikan riwayat seperti ini. Tapi jelas pendapatnya salah. Ini ulama besar, cuma dia namanya manusia, pasti salah. Gitu. Pendapat Ibnu Hibban terbantahkan dengan adanya sanad seperti ini, terbantahkan. Kultu, Ibn Hajar masih bersangka baik kepada Ibnu Hibban. Kata Ibn Hajar, in arada, kalau yang dimaksud oleh Ibn Hibban, anna riwayat tsnaini faqat al-tsnaini faqat la yujadu aslan fayumkinu an yusallam. Begini, kata Ibn Hajar, mungkin maksud Ibn Hibban ketika menafikan riwayat kedua itu sampai bawah, itu mungkin. Paham kan? Ini kan gini. Ini kan cuma di 3 generasi. Dari sahabat 2, dari tabi'in 2, dari murid-murid tabi'in ini 2, bahkan udah 4 ini. Di bawahnya mereka ini bukan 2, puluhan. Nah, yang dimaksud oleh Ibn Hibban begitu. Tidak ada dari sumpah misalkan 2 lagi. Nanti dari sini 2 lagi, dari sini 2 lagi, dari sakit 2. Nah, tidak ada kata Ibn Hibban. Sampai ke bawah 2. Tapi kalau sampai 3 generasi, 4 generasi, 2 ada. Ini contohnya. Jadi terkadang sesama ulama itu
suka mentafsirkan pendapat ulama sebelumnya dengan berbaik sangka. Soalnya sekelas Ibn Hibban punya kitab Sahih Ibn Hibban segini. Sahih Ibn Hibban yang mengumpulkan hadis ini dari hafalannya. Beliau punya kitab Fiqh, beliau punya luar biasa alim. Jadi kata Ibn Hajar, sekelas Ibn Hibban mengatakan sanad seperti ini tidak ada, mustahil. Sekelas Ibn Hibban. Mungkin yang dimaksud ya ini adabnya ulama. Tidak langsung atau bodoh dia itu, kurang ada. Mungkin maksud Ibn Hibban yang tidak ada, kalau sampai ke bawah dua terus itu tidak ada, gitu ya. Itu maksud Ibn Hajar. Wa amma suratul aziz allati harramna, adapun gambaran sanad aziz yang sudah kita sebutkan harramna, fa mawjudah, maka ada. Bi alla yarwiyahu aqallu min itsnain an aqallu min itsnain, tidak diriwayatkan kecuali tidak kurang dari dua, bawahnya tidak kurang dari dua. Itu ada. Lihat contohnya ini sudah kita sebutkan ya. Marawahu Syaikhul bin hadits Anas wal Bukhari min hadits Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Dari Anas dan Abu Hurairah. Sama Ibn Hajar, Abu Hurairah dan dibahas Anas. Warawahu an Anas, diriwayatkan hadis tersebut dari Anas. Siapa yang meriwayatkan? Qatadah wa Abdul Aziz bin Suhaib. Warawahu an Qatadah, yang meriwayatkan dari Qatadah Syu'bah wa Sa'id. Warawahu an Abdul Aziz Ismail bin Ulayyah wa Abdul Warith, itu dari Abdul Aziz. Warawahu an kullin jama'ah. Jamaah itu lebih dari tiga ke atas. Setiap dari 4 ini yang meriwayatkan lebih dari 3. Nah, berarti gambaran aziznya dua stop di generasi ketiga. Stop situ. Generasi keempat bukan aziz lagi, masyhur kita katakan ya, banyak sanadnya gitu. Jelas insyaallah. Wallahu a'lam. Itu pengertian gambaran daripada hadis al-aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ala alihi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa bihi fid dharain amin. Ila an qala nuzulul Qur'an wa qad nuzila al-Qur'an jumalan wa ayatan mufarraqan wa rubbama nazala 10 ayatin aw akthar ala hasabil waqa'i wal qadaya التي كانت تقع للمسلمين فبين القرآن أحكامها وكثيرا ما كان الصحابة إذا نزلت نازلة تصارعوا للسؤال عن حكمها وينزل القرآن أو تبين السنة فيسارعون للامتثال فيكون ذلك أثبت في أذهانهم وأرسخ في قلوبهم. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nuzul turun. Lil Quran nuzulain ya, yang pernah kita sebutkan. Quran itu ada dua kali turun di sini. Yang pertama di malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turun sekaligus semua, turun ke langit pertama. Kemudian turun ke Nabi yang kita bahas sekarang. Waqad nazala Quran jumalan wa ayatan mufarraqah. Quran itu turun sedikit jumlah. Kadang 1 ayat, kadang 2 ayat, kadang 3 ayat, bisa. Contoh, sebagai bukti, Nabi ketika menjadi Nabi pertama kali dilantik itu Iqra cuma berapa ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu. Cuma itu. Sisanya nanti turunnya. Nah,
Jadi ayat itu turun tidak mesti satu surat bareng tidak. Yang satu surat bareng itu yang terbagian ingat Fatihah itu sekaligus sama Al-An'am. Al-An'am itu ayat surat terpanjang, termasuk surat yang panjang yang sekaligus turun. Al-An'am kalau tidak salah surat At-Taubah, lupa yang ketiga ini, yang jelas Fatihah dan Al-An'am itu yang turun satu surat langsung. Tapi yang lain tidak ayat-ayat. Warubbama nazalat asyra ayat atau akthar, karena 10 ayat atau lebih. Ala hasabil tapi tertib Al-Quran dari Nabi, bukan acak-acakan. Oh, Nabi berarti acak-acakan tertib Al-Quran. Pasti dia sahabat tertibkan tidak, dari Nabi. Turun tadi 5 ayat surat Al-Alaq. Ketika baru dilantik, lanjutannya Nabi panggil yang bagian nulis wahyu. Ini lanjutan ini taruh di surat Al-Alaq, gitu. Turun 10 ayat dari Baqarah, misalkan kata Nabi letakkan ini di surat Baqarah. 5 tahun lagi turun lagi 50 ayat, kata Nabi 50 ini letakkan lagi di surat Al-Baqarah. Jadi tertib ayat, tertib surat itu tauqifiyun dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada campur aduk tangan sahabat, semua dari Nabi Muhammad SAW. Ini biar kita tidak salah paham gitu. Quran turun sedikit-sedikit ala hasabil waqa'i' wal qadaya allati kanat taqbalul muslimin, tergantung kejadian yang ada dan tidak semuanya. Jadi nuzulul Quran turun kadang ada penyebabnya, maka dinamakan asbabun nuzul. Dan tidak semua Al-Quran turun dengan sebab. Jadi tidak mesti ayat ini turun apa sebabnya, tidak mesti. Kadang Allah menurunkan ayat apa sebab? Turun ayat, turun perintah, turun larangan. Tapi terkadang juga ayat turun karena ada cerita. Ada cerita. Yas'alunaka 'anis saa'ati ayyana mursaha. Ketika orang kafir bertanya kepada Nabi, kapan kiamat? Turun ayat. Misalkan apa lagi? Ketika Nabi Muhammad SAW tidak memperhatikan Ibn Umi Maktum, turun abasa wa tawalla menjatuh. Terkadang bisa dibilang kebanyakan ada penyebabnya. Kayak ulama, sebagai ulama mengarah di bidang tafsir asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kitab yang paling komplit untuk fan ini, bidang ini, kitab Imam Suyuti. Imam Suyuti punya karangan kitab namanya Asbabun Nuzul. Jadi beliau sebutkan semua Al-Quran yang ada sebabnya. Kenapa turun ini? Kenapa turun ayat ini? Apa cerita ayat ini bisa turun? Apa cerita bisa ada hukum ini? Kita bayar jelaskan. Fabayyana Al-Quran ahkamaha, ketika ada kejadian maka Al-Quran menurunkan hukumnya. Wa katsiran maka sahabat idza nazalat nazilah. Sering sahabat itu kalau terjadi satu kejadian, nazalat satu kejadian terjadi, mereka tidak tahu hukumnya. Fasaru lis-su'al al-hukmiha, mereka cepat bertanya kepada Nabi tentang hukumnya. Fayanzilul Quran, maka turun Al-Quran. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang perempuan yang haid. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang masalah bulan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Nah, itu semua pertanyaan sahabat. Dijawab sama Allah, dijawab. Makanya kadang Nabi itu tidak suka sahabat kalau banyak bertanya. Kenapa? Takut turun ayat wajib. Allah tahu, turun ayat la tas'alu an asya'a in tubdalakum asukum. Kata Allah, jangan sembarangan tanya. Yang tak penting diam. Kalau Nabi ngomong ini halal, sudah, jangan tanya ya Rasulullah, kalau yang ini udah. Yang haram yang ini misalkan. Kenapa? Takutnya turun ayat jadi halal, jadi haram atau tidak wajib. Sahabat tanya, ya Rasulullah, haji wajib, dia tahu lebihnya. Kata Nabi, kalau aku katakan iya, berarti wajib dia tahu. Nah, ini Nabi tidak tahu yang suka bertanya banyak seperti itu. Turun ayat mencela atau mengajari, mendidik beberapa sahabat yang suka banyak tanya sama Nabi. Karena itu urusannya sama Nabi dan Allah. Kalau sama Ustaz hati hukum baru kan itu. Tapi kalau sama Nabi Allah turun
meninggalkan Nabi Musa. Alhamdulillah, kalau sahabat kita tidak. Sahabat Nabi bertanya, tapi yusari'u bithal. Fayakunu dzalika ahbatan fi adhanihim wa arsakha fi qulubihim. Nah, ini bisa lebih mantap di hati mereka dan lebih mantap di pemikiran mereka. Kalau misalkan semua hukum Allah turunkan sekaligus, Al-Quran Allah turunkan sekaligus, susah untuk mereka menerimanya. Ini hikmah nuzul Quran. Banyak hikmah nuzul Quran, salah satunya ini. Biar mereka itu mantap, biar mereka itu siap menerima ajaran Al-Quran, Allah turunkan ini. Allah turunkan pakai cerita, Allah turunkan ada sebabnya. Ada kejadian ini turun hukum ini. Tak bisa lupa mereka. Oh, ini hukum ini, ini ayat ini. وبذلك رد الله على الكفار الذين اعترضوا إنزاله منجما بقوله وقال الذين كفروا لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال وقرآنا فرضناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وإذا تصفحت آيات الأحكام وجدت فيها أجوبة عن أسئلتهم يسألونك ولله يبدئهم في الكلالة ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كبير يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس وهي 14 آية وردت على هذا النسق فيها آية واحدة في سؤال اليهود عن الروح وليس فيها جواب وإنما فيها تفويض الأمر إلى الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. Jadi dengan alasan tadilah Allah membantah orang kafir. Alasan apa? Alasan biar hukum tadi lebih mantap ke hati sahabat. Alasan biar sahabat lebih gampang menerima. Jadi kalau bayangkan, jangan bayangkan kita lahir dari keluarga muslim, alhamdulillah, bi'at muslimah, bi'at situasi keadaan sekeliling kita muslimah biasa. Kalau mereka biasa mereka bukan ada yang berbuat zina, gitu, ya, ada yang zalim. Jadi untuk diberikan hukum sekaligus berat. Ayat dan tanda-tanda sebab-sebab itulah yang Allah jadikan alasan ketika orang-orang kafir ngejek Nabi. Orang kafir kan ada aja tuh alasannya, tidak percaya itu ada alasannya. Ya, alasan mereka Muhammad, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Kenapa diturunkan setengah-setengah, sepotong-sepotong? Nah, semua bantahan mereka itu dibantah oleh Allah dengan alasan-alasan yang kita sebutkan. Ini yang pertama, linutsabbita bihi fu'adak. Pertama, agar hatimu lebih mantap oleh Muhammad. Al-Quran berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Berat. Sekaligus berat. Nah, jadi alasan-alasan tersebut dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tasaffahta ayatul ahkam, kalau kau lihat kata Abu ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, maka kau akan dapatkan di dalam ayat tersebut ajwibatan ala as'ilatihim. Semua jawaban dari soal mereka. Mereka bertanya pada Nabi tentang al-kalalah. Yastaftunaka qul fil kalalah. Kalalah itu perempuan meninggal tidak ada ahli warisnya. Nah, mereka bertanya, dijawab sama Allah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Ketika mereka bertanya kepada Muhammad, berapa kadar wajib nafkah mereka untuk istri mereka, dijawab sama Allah. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang perang di bulan haram, dijawab oleh Allah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang apa? Al-ahillah, masuknya bulan, dijawab oleh Allah. Wahiyat arba'u asyrati ayat, 14 ayat yang seperti ini. Allah sebutkan soal mereka, kemudian Allah jawab. Allah sebutkan soal mereka, kemudian Allah jawab. Itu namanya ayatul ahkam. Ayatul ahkam itu adalah sepertiga bagian Al-Quran. Al-Quran itu dibagi 3/3. Bagian pertama apa itu al-ahkam, yang berkaitan dengan hukum.
Bagian kedua yang berkaitan dengan cerita umat-umat sebelum kita. Bagian ketiga berkaitan dengan nasihat. Ini 3 bagian Al-Quran, tidak ada yang bagian keempat nih. Ini hukum, cerita sebelum kita, umat-umat sebelum kita. Ketiga nasihat. Dan itu isi dari Al-Quran. Nah, al-ahkam yang berkaitan dengan hukum itu ada ulama yang mentafsirkan Al-Quran hanya ayat hukum. Jadi dikumpulkan sama beliau ayat hukum, kemudian disyaratkan satu kitab. Jadi tidak kating atau tidak ada ayat yang berkaitan tentang cerita Nabi Musa, tidak ada di situ. Yang di situ kitab itu cuma ayat yang berkaitan tentang hukum. Nah, betul kata Buya, di dalam 14 ayat tadi ada satu ayatul wahidah fi su'alil yahud anir ruh, tentang pertanyaan Yahudi masalah ruh kepada Nabi. Walaysa fiha jawab, dan di situ tidak ada jawabannya. Wa innama, tapi di dalamnya tafwidul amri ila Allah, hanya Allah pasrahkan kepada Allah. Jadi pertanyaan orang-orang kepada Nabi semua dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, kecuali satu yang Allah jawab, masalah ruh. Wa yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepada Muhammad tentang masalah ruh. Qulir ruh min amri rabbi, jawab atau jawabannya ada, cuma jawabannya bukan menjelaskan, tapi memasrahkan urusan tersebut kepada Allah. Katakan kepada mereka Muhammad bahwasanya urusan ruh itu urusan Tuhanku Allah. Dan kata ulama, ternyata jawaban seperti itu tanda kebenaran Nabi Muhammad. Kalau Nabi, misalkan Nabi palsu, pasti jawabnya ngarang-ngarang. Di kitab mereka disebutkan Nabi akhir zaman, termasuk sifatnya. Kalau ditanya masalah ruh, dia akan mengatakan ruh itu urusan Tuhan. Jadi mereka itu ketika mendengar jawaban itu, sebagian iman. Oh benar, berarti ini Nabi akhir zaman. Kenapa? Ini disebutkan di Taurat. Sifatnya itu kalau ditanya masalah ruh, bukan gengsi, akhirnya ngarang-ngarang, ini palsu lagi. Sifatnya dia akan menjawab dengan memasrahkannya kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jawabnya Nabi itu tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika kullu ta'limun lil ummah fa baqiyat sunnah. Semua itu pelajaran, didikan untuk umat, fa baqiyat sunnah. Idza nazalat fa baqiyat sunnatan. Model turunnya Al-Quran tadi dengan ada pertanyaan kepada Nabi baru turun ayat, itu memang pelajaran harus ditiru oleh generasi setelah Nabi Muhammad. Fabaqiyat sunnatan, sunnah sini bukan sunnah Nabi, maksudnya jadi manhaj, termasuk manhajul nubuwah, termasuk metode bagaimana murid terhadap gurunya. Tidak nazilah, kalau satu kejadian terjadi kita tidak tahu hukumnya, rafatus su'al di ahlil ilmi, mereka harus bertanya kepada yang tahu. Karena sahabat ketika mengalami satu masalah mereka tidak tahu hukumnya, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajabu bima alimu, mereka akan jawab dengan apa yang mereka ketahui. Au qalu la nadri, kalau mereka tidak tahu, mereka tidak gengsi untuk mengatakan tidak tahu, karena Nabi pun tidak gengsi mengatakan ruh itu aku tidak tahu, itu urusan Allah. Jadi ini qudwah buat ulama. Ketika ditanya dia tidak tahu, jangan malu untuk menjawab tidak tahu, karena Nabi saja mengatakan aku tidak tahu urusan ruh, itu urusan Allah. Wa katsirun min ayatil ahkam laisa fiha yas'aluna. Jadi tidak mesti ayat hukum itu harus didepankan, harus dimulai dengan yas'aluna, mereka bertanya, tidak. Walakinnaha kulluha li asbabin wa nawazil wa qur'an. Walakinnaha kullaha, akan tetapi ayat hukum itu semuanya turun karena ada masalah atau cerita. Itu ayat hukum. Pasti ada cerita. Misalkan wahilla lakum lailatas siyam arafatu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian di malam hari puasa Ramadan untuk berhubungan dengan istri kalian. Ini ada ceritanya. Dulunya tidak boleh.
Dulu itu awal Islam ketika kita buka puasa, kemudian kalau kita tidur, bangun tidur, tidak boleh lagi berhubungan, tidak boleh lagi makan. Itu dulu tidak boleh seperti itu. Jadi ada satu sahabat, dia kecapean, dia belum buka itu, baru minum air putih, istrinya baru mau masak. Kalau saya namanya Pais, dia habis dari sawah tadi siang, habis dari Mazra'ah, dari sawahnya, capek jadi sambil nunggu istrinya masak ketiduran. Pas istrinya dia tidur, ya Allah, ini belum makan, nggak boleh makan lagi, kan dia udah batal jadi minum air. Kalau tidur, walaupun masih waktunya maghrib, nggak boleh makan lagi sampai besok maghrib. Dulu gitu hukum awalnya. Bangun dia, nggak boleh makan lagi. Besoknya pingsan. Orang puasa nggak makan seharian, nggak sanggup, pingsan besoknya. Sampailah kabar ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi berbalik, kan turun ayat. Nah ini kan cerita nih, turun ayat. Uhilla lakum lailatus siyam ar-rafatu minal nisa. Kata Allah dihalalkan bagi kalian di malam hari puasa Ramadan untuk berhubungan sampai masuk waktu fajar. Nah itu ada cerita. Jadi tidak mesti ayat hukum itu disebutkan dulu. Mereka bertanya, mereka tidak mesti langsung hukum, tapi ada sebabnya. Fabayyanaha ulama tafsir fi asbabun nuzul, dan akan dijelaskan oleh ulama tafsir di asbabun nuzul. Setiap mufassir ahli tafsir ketika menafsirkan Al-Qur'an, syarat dia jadi mufassir harus tahu sebab turun Al-Qur'an kenapa. Nah ini kadang kelompok sebelah itu suka menerapkan ayat yang turun untuk musyrik Mekah kepada kita yang sholat menghadap kiblat. Kenapa? Karena mereka tidak tahu asbabun nuzul. Dalam Al-Quran ada asbabun nuzul, di dalam hadis ada asbabun nuzul. Ini dua-duanya penting. Dalam Al-Quran ada asbabun nuzul. Kenapa ayat ini turun? Itu harus tahu kita. Sebenarnya kronologinya kenapa? Ceritanya apa? Ayat ini bisa turun. Ada kaitannya. Hadis juga begitu. Kenapa Nabi mengucapkan hadis ini? Apa ceritanya? Penting itu. Agar kita bisa memahami maksud Nabi. Ada ulama, Dr. Profesor Ummul Qura, beliau mengarang satu kitab masih hidup, Asy-Syarif Hadith Al-Auni. Beliau mengarang satu kitab beliau segini. Kaifa tashrahul hadits? Bagaimana kau bisa mensyarahkan hadis Nabi? Segini kita beliau. Salah satunya harus tahu kenapa Nabi mengucapkan hadis itu. Salah satunya fondasi kita bisa paham hadis Nabi, tahu cari dulu ceritanya. Kenapa Nabi ngomong ini? Kenapa Nabi marah? Kenapa Nabi senang? Kenapa Nabi tiba-tiba mengharamkan? Kenapa Nabi menghalalkan? Kenapa Nabi membolehkan? Harus tahu. Ceritanya harus tahu biar kita bisa menerapkannya dengan kejadian yang kita hadapi sekarang. Ayat turun untuk musyrik Mekah yang nyembah berhala, musuhi Nabi. Dia pakai kelompok sebelah untuk ayat yang ngadep kiblat sholatnya, bahkan lebih cinta dari dia kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kan masuk akal. Kenapa ini terjadi? Karena kelompok sebelah tadi tidak tahu asbabun nuzul. Oh, ini turunnya bukan untuk kami. Ini turunnya untuk menyembah berhala. Ini turunnya untuk yang musuhi Nabi. Kok diterapkan ke kita? Begitu. Jadi kiblat kita sama dia. Kita disamakan dengan jahiliyah Abu Jahal, kan salah begitu. Nah, jadi syarat utama seorang ahli tafsir harus tahu asbabun nuzul. Tahu dulu dia ini turunnya kenapa? Wajib. Dan ketika dia mengarang kitab tafsir, wajib dia sebutkan ini ayat turun sebabnya begini. Nah, wajib itu kalau dia tahu. Wa huwa ilmun khasun yusta'anu bihi ala fahmi al-Qur'an. Asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turun Al-Qur'an itu ilmu khusus yang bisa kita gunakan ilmu tersebut untuk memahami Al-Quran. Harus untuk memahami Al-Quran harus tahu asbabun nuzul. Untuk memahami hadis harus tahu asbabun wurud. Contohnya ini video mungkin 2 bulan 3 bulan yang lalu beredar. Dia berjenggot yang panjang tadi, lebih panjang dari anak jenggotnya kan gitu. Sholat makmumnya 2, imamnya 1 imam. Digambarkan orang ketika sujud
sujud agak lama. Jadi makmum pertama ikut imam bangun tahiyat akhir, dia bangun tahiyat akhir. Kemudian imam salam, dia salam. Yang sampingnya agak telat salamnya. Kenapa? Karena pas sujud terakhir agak lama. Ini sengaja mereka buat video ini untuk menyalahkan kita. Gitu. Selesai salam, dinasihati. Wahai saudaraku, salatmu itu bid'ah. Salatmu itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak seperti hadis yang dikatakan oleh Nabi. Hanya apa tadi? Ini sekelompok, cuma pura-pura bikin acting gitu. Kenapa tidak sah? Apa yang salah? Qala Rasulullah, langsung mereka kalau isbat ke Nabi, apa hadis lebih dari kita dia hadis. Qala Rasulullah SAW, kata dia, Nabi bersabda, innama ju'ilal imamu yutamma bihi. Imam itu diadakan agar kita mengikutinya. Fa idza raka'a farfa'u, fa idza sajada fasjudu, wa idza rafa'a farfa'u. Kalau imam sujud, bersujud. Kalau imam bangun, ikut bangun. Nah, itu kan menyalahkan kalau kita telat bangun dari sujud terakhir untuk mengikuti imam. Padahal hukumnya di mazhab Syafi'i salam harus bareng imam. Kan gitu. Imam ada makmum sampai sekarang masih tahiyat di masjid. Habis sholat isya berjamaah tadi sah salatnya. Kan gitu. Dia tahiyatnya lama, habis subuh lagi tahiyatnya. Bahkan sholatnya tidak dinamakan qadha, walaupun salatnya di luar waktu. Salam di luar waktu, sholat dinamakan qadha. Begitu kan? Apanya disalahkan dan langsung habis. Tidak tahu